Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Nurbitasari, kelas PJKR 2B, NIM 240701053. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-10, yaitu fikih aswaja dan urgensi bermazhab. Ilmu fikih adalah salah satu ilmu yang wajib dipelajari selain ilmu akidah dan ilmu tasawuf. Secara bahasa, fikih berarti mengetahui. Secara istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci. Masalah-masalah yang dibahas dalam fikih bersifat ijtihadi. Dalil-dalil yang dipakai bersifat zani al-dalalah atau penunjukan lafal atas salah satu maknanya tidak dapat dipastikan, sebab bisa berkemungkinan difahami dengan pemahaman yang lain. Sebab itu seorang mujtahid tidak dapat dipastikan kebenarannya. Meskipun dalam berijtihad terkadang mujtahid salah, mereka tetap mendapatkan pahala dari Allah. Bahkan menurut Al-Ghazali, sebagaimana para ulama yang berpaham musawibah, semua mujtahid benar dalam ijtihadnya. Sebab perintah Allah kepada mujtahid dalam permasalahan yang tidak ada nas qat'i atau penunjukan lafal atas maknanya dapat dipastikan, bukanlah mengikuti kebenaran, akan tetapi mengikuti perkara yang menurut dugaan mujtahid perkara itu benar. Menurut mereka tidak mungkin Allah mentaklif hambanya untuk mengikuti kebenaran, padahal dalil yang diberikan kepada mereka adalah dalil yang tidak jelas atau dapat dipahami secara ganda. Ijtihad secara bahasa mengikuti wazan iftial, berasal dari akar kata jahada. Dalam Makayi Lughahnya, Ibnu Faris menyebut bahwa makna jahada adalah masakoh, atau berat atau sulit. Menurut Al-Ghazali, dalam terminologi usul fikih, ijtihad diartikan dengan pengerahan mujtahid atas totalitas kemampuan dan kekuatannya untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum syariat. Menurut ijtihad, dianggap sempurna apabila mujtahid mengerahkan seluruh kemampuannya sampai sekiranya dia merasa tidak mungkin lagi untuk mencurahkan kemampuan lebih dari itu untuk pencarian hukum. Ijtihad tidak bisa terlepas dari sosok mujtahid yang mengerahkan kemampuannya untuk berijtihad dan perkara yang diijtihadi. Dari sini dirumuskanlah bahwa rukun ijtihad ada 3, yaitu ijtihad, mujtahid, dan mujtahad fih atau perkara yang diijtihadi. Pembagian ijtihad dari segi objeknya terbagi menjadi 2. 1. Ijtihad kuli atau menyeluruh. Maksudnya adalah semua objek yang diijtihadi adalah satu kesatuan. Satu objek ijtihad sangat berkaitan dengan objek lainnya. Misalnya, orang yang membahas masalah talak, tentu ia harus paham masalah haid, nifas, dan istihadah. Ia juga harus paham masalah nafkah dan masalah lainnya. Oleh sebab itu, sebagian ulama mensyaratkan mujtahid harus menguasai seluruh bab fikih. Jika ada seorang yang paham sebagian masalah fikih, misalkan ia paham masalah muamalah saja, maka ia tidak boleh ijtihad masalah muamalah, walaupun ia menguasai masalah muamalah dengan mendetail. 2. Ijtihad juz'i atau parsial atau sebagian. Maksudnya, objek ijtihad bukanlah satu kesatuan. Memang beberapa masalah dalam fikih berkaitan erat dengan masalah yang lain, namun tidak berarti ia berkaitan dengan semua masalah fikih. Oleh sebab itu, objek ijtihad bisa dibagi. Artinya, orang yang ahli dalam bab sholat, maka ia boleh melakukan ijtihad dalam masalah sholat saja. Orang yang ahli dalam bab muamalah boleh berijtihad dalam masalah muamalah saja. Tingkatan-tingkatan fuqaha. Adapun tingkatan-tingkatan ahli fikih yaitu sebagai berikut. 1. Mujtahid mustaqil adalah mujtahid yang telah memenuhi syarat-syarat ijtihad dan secara independen membuat kaidah-kaidah usul fikihnya sendiri seperti para imam mazhab 4, Al-Hanafi, Al-Maliki, Al-Syafi'i, dan Al-Hambali. 2. Mujtahid mutlak gairu mustaqil adalah mujtahid yang telah memenuhi syarat-syarat ijtihad sebagaimana mujtahid mustaqil, akan tetapi ia tidak mempunyai qawaid dalam membangun fikihnya. Ia membangun fikihnya berdasarkan kaidah yang dibuat oleh imamnya. Nama lain mujtahid ini adalah mujtahid muntasab atau yang dinisbahkan
bukan mustakil atau berdiri sendiri. 3. Mujtahid muqayyad adalah mujtahid yang mampu berfatwa terhadap masalah-masalah yang tidak ada nas dari imam mazhab berdasarkan analogi dengan pendapat imam mazhab. Nama lain mujtahid ini adalah asab al-wujuh. 4. Mujtahid tarjih adalah mujtahid yang mempunyai kemampuan untuk mentarjih atau menilai unggul pendapat-pendapat imamnya atau pendapat asab al-wujuh. 5. Mujtahid fatwa adalah mujtahid yang mempunyai kemampuan untuk memahami, membedakan antara pendapat yang paling kuat dan dhaif. Akan tetapi ia lemah dalam menetapkan dalil dan menyeleksi qiyas, seperti para penulis matan seperti Al-Ramli dan Ibnu Hajar. Urgensi bermazhab. Secara bahasa, mazhab adalah masdar yang berasal dari akar kata zahaba yang berarti bagus. Sedangkan menurut istilah, mazhab adalah pendapat atau metode seorang ahli fikih yang diikuti oleh para pengikutnya yang menisbatkan diri kepadanya. Al-Zarkashi di dalam bukunya Al-Bahr al-Muhit membagi manusia ke dalam 3 tingkatan. 1. Orang awam. Orang awam bukan hanya orang yang sama sekali tidak mengetahui hukum Allah, akan tetapi ia juga orang yang mengetahui hukum sebuah permasalahan dari mujtahid, akan tetapi ia tidak mengetahui dalilnya. Bagi orang awam, wajib hukumnya bertaklid kepada para ulama. Mengikuti ulama bagi orang awam bukan berarti tidak mengikuti Al-Quran dan Al-Sunnah, sebagaimana pemahaman sebagian ekstremis. Mengikuti ulama adalah perintah Allah. Adapun apabila para imam mazhab berbeda pendapat dalam sebuah permasalahan, maka kewajiban orang awam adalah mengikuti mazhab yang ia yakini paling unggul dibanding mazhab lainnya, atau minimal setingkat dengan mazhab lainnya, walaupun dalam kenyataannya mazhab yang ia ikuti diungguli oleh mazhab yang lain. 2. Orang yang pandai agama namun belum sampai ke derajat mujtahid. Para ulama berbeda pendapat terkait golongan kedua ini. Menurut Ibnu Al-Hajib dan beberapa ulama lainnya, golongan kedua ini sama dengan golongan pertama, yaitu wajib bertaklid sebab ketidakmampuan mereka untuk beristihad. 3. Mujtahid. Adapun bagi mujtahid, maka ia wajib beristihad dan tidak boleh bertaklid kepada yang mujtahid yang lain, walaupun mujtahid yang diikuti tersebut adalah sahabat. Taklid dan talfik. Taklid adalah mengamalkan sebuah pendapat tanpa mengetahui dalilnya. Taklid dalam permasalahan akidah hukumnya haram. Bahkan sebagian ulama berpendapat iman seorang mukallid atau orang yang bertaklid tidak dapat menolongnya besok di akhirat. Adapun taklid dalam permasalahan fikih sebagaimana telah dijelaskan bahwa wajib hukumnya bagi orang awam taklid kepada mujtahid. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh seseorang apabila ia ingin taklid dalam bidang fikih. 1. Mengetahui syarat-syarat imam mazhab dalam masalah yang diikuti. 2. Tidak berdampak pembatalan keputusan qadhi atau hakim, sebab keputusan qadhi hanya dapat terbatalkan apabila bertentangan dengan nas, ijma' atau qiyas jali. 3. Tidak selalu mencari-cari ruksah atau keringanan. 4. Tidak mentalfik. Talfik adalah mencampur adukan dua pendapat sekiranya dari percampuran itu menimbulkan hukum baru yang tidak dikatakan oleh dua imam yang dicampur adukan pendapatnya. Saya akan menjawab soal yang ada pada buku Aswaja. Soal 1. Apa yang dimaksud dengan mazhab dan jelaskan hukum bermazhab bagi orang awam, mujtahid, dan ulama yang belum mencapai derajat mujtahid. Secara bahasa, mazhab adalah masdar yang berasal dari akar kata zahaba yang berarti bagus. Sedangkan menurut istilah, mazhab adalah pendapat atau metode seorang ahli fikih yang diikuti oleh para pengikutnya yang menisbatkan diri kepadanya. Hukum bermazhab. 1. Orang awam. Bagi orang awam, wajib hukumnya bertaklid kepada para ulama. 2. Orang yang pandai agama namun belum sampai ke derajat mujtahid wajib bertaklid sebab ketidakmampuan mereka untuk beristihad. 3. Mujtahid. Bagi mujtahid, ia wajib beristihad dan tidak boleh bertaklid kepada mujtahid yang lain. Soal kedua,
menjelaskan pendapat Musawwibah tentang kebenaran dalam ijtihad. Menurut Al-Ghazali, sebagaimana para ulama yang berpaham Musawwibah, semua mujtahid benar dalam ijtihadnya. Sebab perintah Allah kepada mujtahid dalam permasalahan yang tidak ada nas qot'i atau penunjukan lafal atas maknanya dapat dipastikan, bukanlah mengikuti kebenaran, akan tetapi mengikuti perkara yang menurut dugaan mujtahid perkara itu benar. Menurut mereka, tidak mungkin Allah mentaklif hambanya untuk mengikuti kebenaran, padahal dalil yang diberikan kepada mereka adalah dalil yang tidak jelas atau dapat dipahami secara ganda. Soal ketiga, apabila terdapat perbedaan pendapat antar imam mazhab, pendapat mana yang harus kita ikuti? Apabila para imam mazhab berbeda pendapat dalam sebuah permasalahan, maka kewajiban orang awam adalah mengikuti mazhab yang ia yakini paling unggul dibanding mazhab lainnya, atau minimal setingkat dengan mazhab lainnya, walaupun dalam kenyataannya mazhab yang ia ikuti diungguli oleh mazhab yang lain. Soal keempat, apa hukum taklid dalam fikih? Taklid dalam permasalahan akidah hukumnya haram. Bahkan sebagian ulama berpendapat imam seorang mukallid tidak dapat menolongnya besok di akhirat. Adapun taklid dalam permasalahan fikih yaitu wajib hukumnya bagi orang awam taklid kepada mujtahid. Soal kelima, apa yang dimaksud dengan talfik? Berikan contoh dan jelaskan hukumnya. Talfik adalah mencampur adukan dua pendapat sekiranya dari percampuran itu menimbulkan hukum baru yang tidak dikatakan oleh dua imam yang dicampur adukan pendapatnya. Seperti seseorang wudhu dengan mengusap sebagian kepala dengan taklid kepada Imam Syafi'i dan menyentuh lawan jenis yang bukan mahram tanpa syahwat dengan taklid kepada Imam Malik. Lalu orang tersebut sholat. Baik menurut Imam Syafi'i ataupun Imam Maliki, keduanya sepakat tidak mengesahkan sholat orang seperti kasus tersebut. Alasan Imam Syafi'i sholat orang tersebut tidak sah sebab menyentuh lawan jenis tanpa syahwat, dan alasan Imam Malik sebab orang tersebut tidak mengusap seluruh kepalanya, melainkan hanya sebagian kepala saja. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.